Coba deh bayangin, kamu udah begadang semalaman buat bikin video keren. Nah, konsepnya niat, editannya rapi. Pokoknya totalitas banget deh. Nah, besoknya kamu scroll TikTok dan bluk, video kamu udah diupload ulang sama orang lain. Tanpa izin, tanpa kredit, malah udah dapet ribuan likes. Nyebelin banget kan? Nah, hal kayak gini nih sering banget kejadian. Karena mungkin banyak kreator yang belum paham gimana caranya melindungi konten digitalnya sendiri. Nah, makanya belum kamu upload karya berikutnya, tonton sampai habis. Gue bakal kasih tahu gimana caranya biar karya kamu aman, dilindungi hukum, dan punya kredibilitas digital yang kuat. Siap? Yuk kita mulai. Sekarang semua orang bisa loh jadi konten kreator, termasuk kamu. Mau foto, desain, lagu, atau video edukatif. Kayak gini, semua bisa viral cuma dalam hitungan detik. Tapi di balik kemudahan itu ada risiko besar. Seperti karya kamu bisa dijiplak, di-upload, bahkan dijual orang lain tanpa izin. Dan kalau kamu nggak punya bukti kepemilikan yang kuat, kamu bakal susah banget buat untuk hak kamu. Karena itu, perlindungan konten digital bukan cuma soal ego, tapi soal hak hukum dan profesionalitas sebagai kreator. Sekarang kita bahas langkah-langkah konkretnya. Biar kamu nggak cuma ngerti, tapi bisa langsung praktek. Ada 4 langkah penting buat melindungi konten digital kamu. Yang pertama, tentuin dulu konten mana yang kamu mau lindungi. Banyak orang mikir, semua karya otomatis aman. Padahal nggak juga. Belum tentu itu yang perlu dilindungi. Fokus ke karya final yang punya nilai orisinalitas tinggi. Desain logo, musik, foto, atau tulisan hasil karya sendiri. Kedua, dokumentasikan. Simpan semua bukti kalau kamu benar-benar pemiliknya. Mulai dari file mentahan, tanggal pembuatan, sampai versi revisi. Ini penting banget. Jadi kalau nanti ada yang ngaku-ngaku dia yang bikin duluan, kamu tinggal tunjukin metadata atau file awal. Langkah ketiga, daftarin hak cipta kamu ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Caranya gampang. Buka situs hakcipta.dgip.go.id. Isi data, upload karya kamu, bayar biaya pendaftaran sekitar 100 ribuan, dan tunggu sertifikatnya keluar. Kalau kamu udah punya sertifikat hak cipta, kamu nggak cuma punya bukti moral, tapi juga bukti legal kalau ada yang melanggar. Langkah terakhir, pasang watermark atau lisensi Creative Commons. Bukan biar pamer, tapi biar orang tahu kalau karya kamu dilindungi. Kalau kamu mau orang lain bisa pakai, kasih aturan yang jelas. Misalnya, boleh repost asal mencantumkan sumber. Ingat, watermark bukan bikin karya kamu jelek. Watermark bikin karya kamu dihargai. Banyak yang mikir, upload ke internet aja udah cukup buat bikin aman. Padahal justru disitulah risiko paling besar. Sekali kamu unggah, semua orang bisa lihat bahkan ambil. Jadi, aktifin fitur copyright claim di platform yang kamu pakai, simpan versi master, buat arsip pribadi, dan upload versi ringan atau pakai watermark. Ingat, karya kamu bukan cuma konten, tapi aset. Dan aset berharga selalu perlu perlindungan. Nah, karya kamu itu bagian dari identitas kamu. Jadi, jangan biarin hasil kerja keras kamu itu hilang. Cuma karena kamu nggak sempat melindunginya. Mulai sekarang, upload dengan tanggung jawab. Karena di dunia kreatif ini, yang bertahan bukan cuma yang kreatif, tapi yang tahu cara menjaga karyanya sendiri.